Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Cynthia Rahmawati sebagai moderator dari kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Baik, yang saya hormati dosen pengampu pendidikan psikologi dan bimbingan peserta didik Ibu Meila Dewi Nurmala, dan tak lupa kepada teman-teman yang sudah hadir pada pertemuan hari ini yang saya banggakan. Di sini kelompok 1 terdiri dari 4 orang, yaitu Adinda Salma, Nurul Putri Utami, Cynthia Rahmawati, dan Sri Wahyuni. Dan pembahasan yang akan kami bahas yaitu pentingnya psikologi pendidikan dan BIM-PESDIK bagi pendidik dan kontribusinya terhadap proses pendidikan. Materi pembahasannya yaitu pengertian psikologi pendidikan, tujuan, manfaat dan kegunaan, dan yang ketiga yaitu kontribusi terhadap proses pendidikan. Materi selanjutnya yaitu tentang pengertian psikologi pendidikan akan dipaparkan oleh Adinda Salma Fadila. Kepadanya dipersilahkan. Nama saya Adinda Salma Fadila. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian dari psikologi dan pendidikan. Psikologi ditinjau dari segi ilmu bahasa berasal dari dua kata Yunani, yaitu psyche artinya jiwa atau nyawa, atau bisa juga diartikan sebagai alat untuk berpikir. Sedangkan logos itu berarti ilmu atau ilmu yang mempelajari tentang. Jadi, pengertian psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala kejiwaan dan perilaku manusia dalam interaksinya dengan lingkungan, baik individu maupun kelompok. Sedangkan pendidikan itu apa sih? Dari segi etimologi, pendidikan berasal dari bahasa Yunani, yaitu pedagogike, yang berarti pe itu anak, sedangkan ego itu aku membimbing. Jadi pedagogike itu adalah aku membimbing anak, dan orang yang pekerjaannya membimbing anak dengan maksud membawanya ke tempat belajar, dalam bahasa Yunaninya disebut pedagogos. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, di mana dalam bahasa Inggris, education atau pendidikan berasal dari kata educate atau mendidik, artinya memberi peningkatan dan mengembangkan. Dalam pengertian sempitnya, education atau pendidikan itu berarti perbuatan atau proses perbuatan untuk memperoleh pengetahuan. Saya Sri Wahyuni. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian psikologi pendidikan. Jadi, pengertian psikologi pendidikan itu sendiri apa sih? Menurut Wahlberg dan Hartel, psikologi pendidikan merupakan sebuah disiplin ilmu sendiri yang menghubungkan antara pendidikan dan psikologi. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan penelitian-penelitian ilmiah dalam berbagai aspek dimensi belajar mengajar, tetapi juga bagaimana prinsip-prinsip psikologi ini diaplikasikan dalam konteks pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar. Duchenne dan Matchmaug juga mengatakan bahwa psikologi pendidikan adalah cabang dari psikologi yang mempelajari bagaimana kondisi siswa dan implikasinya pada proses pembelajaran. Artinya, bahwa psikologi pendidikan bisa berperan dalam membuat sejumlah cara yang efektif dalam mengajar. Pendidikan adalah aspek penting dalam kehidupan dan keberlangsungan spesies manusia, karena pendidikan membuat manusia menjadi pintar, cerdas, bermoral, memiliki etika, berbudaya, bereaksi,
bersyukur, berinteraksi, dan memiliki peradaban. Dengan adanya ilmu psikologi pendidikan, maka akan membantu kegiatan proses belajar dan mengajar, serta sekaligus dapat memahami kondisi dan bagaimana cara mendidik peserta didik sesuai dengan tahap perkembangannya. Baiklah, saya Cynthia Rahmawati akan melanjutkan pembahasannya. Nah, selanjutnya yaitu manfaat mempelajari psikologi pendidikan. Di sini ada beberapa. Yang pertama yaitu memahami siswa sebagai pembelajar yang meliputi perkembangan, karakteristik, kemampuan, dan kecerdasan, motivasi, minat, pengalaman, sikap, dan kepribadian. Kemudian yang kedua, memahami prinsip-prinsip dan teori pembelajaran. Yang ketiga, membantu peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Yang keempat, membentuk kepribadian pendidik dan prestasi belajar. Kemudian di sini ada yang terakhir, mengetahui keadaan emosi seseorang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nurul Putri Utami. Tujuan psikologi pendidikan. Tujuan dari pendidikan itu sendiri adalah adanya proses perubahan pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik seseorang atau kelompok dan usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Karena salah satu faktor keberhasilan dalam pendidikan adalah guru, untuk itu, maka seorang guru perlu memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas dan lengkap, yang dapat dijadikan sebagai metode dan sarana dalam menjalankan tugasnya menjadi pengajar. Menurut Safwan Amin, tujuan dari psikologi pendidikan itu untuk mempermudah pendidik dalam menerapkan proses belajar mengajar. Dengan mempelajari psikologi pendidikan, paling tidak para calon guru atau guru dapat menggambarkan mengenai kondisi dan situasi keberadaan diri pribadi, serta didik, dan lembaga pendidikan. Ia juga mengatakan bahwa psikologi adalah ilmu pengetahuan yang berusaha memahami manusia dengan tujuan untuk dapat memperlakukannya dengan lebih tepat. Karena itu, pengetahuan psikologi mengenai anak didik dalam proses pendidikan adalah hal yang perlu dan penting bagi setiap pendidik. Sehingga seharusnya adalah kebutuhan bagi setiap pendidik untuk memiliki pengetahuan tentang psikologi pendidikan. Maka, pada hakikatnya, psikologi pendidikan itu dibutuhkan oleh setiap orang. Selanjutnya ada kontribusi psikologi pendidikan. Kontribusi psikologi pendidikan ini dalam sebuah pembelajaran itu bermanfaat untuk mengembangkan para peserta didik, mengetahui potensi belajar para siswa, cara belajar bagi para siswa, dan penyesuaian siswa terhadap lingkungannya. Psikologi pendidikan memiliki kontribusi terhadap suatu kegiatan pembelajaran yang meliputi: pertama, membantu dalam mengembangkan peserta didik meliputi rohania, jasmania, sosial, dan emosional. Kedua, menggali potensi belajar peserta didik yang meliputi potensi inteligensi, potensi intelektual, dan motivasi pada peserta didik. Yang ketiga, cara belajar. Dan yang keempatnya itu penyesuaian sosial baik di dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun pada masyarakat. Baiklah, mungkin hanya ini presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu dan teman-teman yang telah hadir pada hari ini. Kelebihan datangnya dari Allah, kekurangan datangnya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.